Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London, Inggris pada Rabu 21 Januari. Keduanya kemudian berdiskusi santai sambil minum teh dengan sejumlah kelompok filantropi dan pegiat konservasi untuk membahas sejumlah isu pelestarian lingkungan. Dalam acara yang berlangsung selama kurang lebih 45 menit ini, Presiden Prabowo dan Raja Charles mendengar langsung pemaparan yang disampaikan CEO Circular Bioeconomy Alliance, Mark Palahi, mengenai konservasi gajah pesangan atau gajah Sumatera. Pertemuan antara Prabowo dan Raja Charles menjadi simbol kuat dukungan politik dan moral terhadap upaya konservasi gajah Sumatera, sekaligus memperkuat kemitraan internasional dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Konservasi gajah pesangan menjadi program kolaborasi antara pemerintah Indonesia, WWF Indonesia, serta berbagai mitra, termasuk pemerintah Inggris yang bertujuan melindungi keberadaan gajah Sumatera. Program ini hadir untuk membangun koridor satwa liar yang aman, memitigasi konflik manusia dan gajah, serta menjaga habitat penting yang tersisa bagi gajah Sumatera. Otoritas Jasa Keuangan OJK membantu mengembalikan dana senilai 161 miliar rupiah melalui Indonesia Anti-Scam Center kepada masyarakat yang menjadi korban scam atau penipuan keuangan. Berdasarkan data OJK pada periode 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 430.000 laporan pengaduan. Dari laporan tersebut, ada 721.000 rekening yang dilaporkan terkait aktivitas penipuan dan 397.000 rekening diantaranya berhasil diblokir. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi mengungkapkan, modus scam sering terjadi melalui penipuan transaksi belanja, investasi, kerja, serta melalui sosial media. Dan alhamdulillah dana yang berhasil diblokir sudah lebih dari 400 miliar Pak. Tapi karena satu dan lain hal, untuk hari ini kita akan melakukan penyerahan kepada korban ya, itu sebesar 161 miliar rupiah. Kalau kita melihat memang modus scam yang tertinggi ada beberapa. Yang pertama penipuan transaksi belanja, ini sangat marak. Penipuan investasi, impersonation, penipuan kerja, dan penipuan melalui sosial media. Frederika menegaskan kecepatan pelaporan menjadi kunci utama dalam menyelamatkan dana korban. Korban yang melapor lebih cepat memiliki peluang pengembalian dana hingga 100%. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan membuat dana berpindah ke banyak kanal dan semakin sulit dilacak. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan, wacana perumusan rancangan Undang-Undang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Dalam video rilisnya, Yusril menuturkan saat ini pemerintah lebih menitik beratkan pada penguatan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kontra propaganda, termasuk peningkatan kesadaran publik dalam menyaring informasi yang menyesatkan. Saat ini, disinformasi dan propaganda menurut Yusril kerap dilakukan oleh institusi resmi negara asing, serta pihak swasta atau kanal media sosial yang berbasis di luar negeri. Ya, sekarang gimana caranya? Nah, untuk itu kan mau tidak mau, kita juga semacam satu kontra propaganda juga. Kita menjelaskan kepada publik, kita memperkuat harga diri bangsa kita sendiri. Menurut saya itu memang harus dilakukan ya. Tapi sekarang kita melihat reaksi keras sekali dari beberapa pihak, seolah-olah ini anti demokrasi, ini akan memberangus kebebasan segala macam. Padahal belum apa-apa. Produk-produk asing itu kan mental kita kan dijaga. Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih berada di tahap pengkajian dan penyusunan naskah akademik. Proses tersebut dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik agar substansi kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan nyata.
Tim DVI Polda Sulawesi Selatan menyerahkan satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang pertama ditemukan kepada pihak keluarga. Penyerahan jenazah dilakukan di Bitdokes Polda Sulsel, Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar pada Rabu malam 21 Januari. Jenazah korban berjenis kelamin laki-laki atas nama Deden Maulana yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta. Kepala Bitdokes Polda Sulsel, Kombes Pol Muhammad Haris mengatakan pihaknya sempat kesulitan memastikan identitas korban Deden. Apalagi pihak keluarga hanya memberikan foto korban saat masih muda, sedangkan kondisi jenazah sudah berubah. Cuaca yang sangat ekstrim, mungkin itulah yang menjadi kendala pada saat identifikasi setiap jenazah. Mudah-mudahan untuk jenazah yang kedua yang sudah kami terima, dengan metode-metode yang tadi saya jelaskan bisa teridentifikasi. Sangat sulit memang untuk kita tidak membutuhkan kecepatan, tapi kami membutuhkan ketepatan. Jenazah Deden ditemukan Minggu 18 Januari lalu oleh tim SAR gabungan 200 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Proses evakuasi jenazah Deden dari jurang gunung pun berlangsung tidak mudah dan penuh tantangan.